saya akan langsung serahkan kepada Pendeta Dr. Puri Marbun yang menjadi moderator kita di sesi yang ketiga ini. Beliau adalah bendahara bersetia, jadi pengurus bersetia, dan beliau juga adalah dosen di STT Bethel Indonesia, prodi yang lalu sebagai ketua ya. Tahun ini berubah posisinya menjadi asesor Ban PT. Baik, Pak Purim akan menjadi moderator di sesi ini dan saya serahkan langsung kepada Pak Purim. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dirlak. Shalom, selamat siang saudara sekalian. Ya, saya merasa lebih mudah ini ketemu dengan orang-orang muda ya. Barangkali yang masih di ruang Zoom ini masih di bawah 24 ke bawah ya, atau kalaupun ada paling mungkin 30 gitu ya. Ya, senang berjumpa dengan orang-orang muda yang mau belajar, tentu juga memperkaya pemahaman dalam konteks berteologi di ruang publik, lalu kemudian kaitannya dengan radikalisasi ataupun radikalisme. Jadi sudah kita lalui 2 sesi yang sangat luar biasa. Sesi 1 dan 2 menurut saya itu merupakan modal dasar bagi kita untuk memaknai hal-hal yang luar biasa tentang fungsi dan peran kita di dalam radikalisme. Ya. Baik, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Ya, terima kasih. Hari ini ataupun pada siang ini dari pukul 13.15 sampai dengan 15.30 ya ada 2 jam lebih 15 menit kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan topik cerdas bermedia melawan radikalisme. Nah, menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat relevan dengan kita karena saya bisa pastikan saudara sekalian pasti memiliki platform-platform untuk sosial media. Jadi bermedia dengan luar biasa ini menjadi penting. Apalagi kita tidak mungkin dipisahkan dari media ya. Dan narasumber yang hari ini akan menjadi ahli ataupun yang mumpuni untuk memaparkan ini kepada kita. Saya sebut dengan nama Ang Wihai, dan beliau ini adalah lulusan S1 dari Untak Surabaya, kemudian lulusan S2 dari Osaka Prefecture University di Jepang tentunya. Lalu kemudian beliau juga adalah lulusan dari Kobe Lutheran Theological Seminary ya. Selamat siang Pak Angwi, selamat datang di ruang Zoom bersedia yang akan memaparkan hari ini bagi kita topik tentang cerdas bermedia menangkal radikalisme. Tentu sebelum narasumber menyampaikan paparan pada hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit kepada kita bahwa akhir-akhir ini memang media menjadi sarana yang paling banyak digunakan ya, baik dalam konteks kekristenan maupun di luar kekristenan. Apalagi media justru sangat banyak dipakai untuk melakukan propaganda-propaganda, khususnya mengenai ide-ide, ideologi-ideologi yang kadang-kadang justru memang adalah akhirnya berakhir pada radikalisme. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda Kristen ataupun orang-orang Kristen ataupun teolog-teolog muda menanggapi akan hal ini dengan tentunya mengkorelasikan dengan media. Menurut saya paparan siang hari ini akan menjadi sangat penting bagi kita dan akan menolong kita untuk membedah secara kritis, kemudian juga kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang terbaik tentu untuk melakukan yang namanya edukasi dan juga antisipasi dalam banyak hal. Ya, terima kasih itu. Lalu kemudian saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Angwi untuk memaparkan tema ini ataupun topik ini pada siang hari ini. Pak Angwi, silakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ya, ini memang media sosial, teknologi menjadi isu penting akhir-akhir ini ya. Karena pengaruhnya besar, dampaknya besar, bukan hanya di satu wilayah, tetapi dunia internasional begitu. Nah, agama dan radikalisme ini menjadi isu hangat ya. Tetapi karena saya ini pernah hidup di Jepang 7 tahun,
dan hidup di Singapura sekitar 15 tahun begitu ya. Hidup di Indonesia sekitar 27 tahun, 26 tahun, 25 tahun gitu hidup di Indonesia. Jadi saya bisa membanding-bandingkan bagaimana kehadiran agama antar negara ya. Jadi ada sedikit pergumulan dan pemikiran yang membuat banyak tanda tanya di kepala saya yang akan saya sharekan kepada saudara begitu. Nah, saya mau share screen dulu. Ya. Ada Alkitab yang mau saya bacakan untuk saudara, yaitu dari Matius 22, 34-40. Ketika orang-orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Siapa yang berkumpul? Orang-orang ahli Taurat, dan dari seorang dari mereka, seorang ahli Taurat itu bertanya kepada mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, ini yang kumpul nih ahli-ahli Taurat lalu bertanya mencobai Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum yang lain, hukum-hukum kitab Taurat dan kitab para nabi, bergantung kepada sini gitu ya. Jadi ini memang pertanyaannya situ karena bagaimana kalau ditanya misalnya 10 hukum itu yang paling penting apa? Hormatilah ayah ibumu, atau jangan membunuh, jangan mencuri, atau jangan berzina. Kira-kira yang penting yang mana? Kalau ditanyakan seperti itu kepada Yesus, kalau ini tidak hati-hati jawabnya, jadi nanti yang lain jadi tidak penting gitu. Nah, kita lihat sedikit dulu latar belakang daripada orang-orang ini ya, ahli Taurat ya. Ahli Taurat ini saat menjadi orang yang dalam tanda petik ya, dia bersih rohani dalam tanda petik. Lalu dia itu memutuskan yang halal dan yang haram. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk. Dia biasanya pakai atribut lengkap, ya, pakai jubah khusus seperti hakim gitu ya, pakai jubah khusus, dan dia dah berbeda dari manusia yang sebelah sana. Manusia yang sebelah sana itu manusia dalam tanda petik manusia yang berdosa. Aku ini loh ahli Taurat, ahli hukum kira-kira gitu. Jadi di ahli Taurat ini adalah ahli agama yang mengerti hukum, tetapi seringkali tindakannya tidak sesuai dengan yang mereka ketahui. Mereka itu beraktivitas keagamaan untuk dilihat orang. Doanya itu di banyak orang supaya dilihat banyak orang, ini loh aku berdoa gitu ya. Dan aktivitas keagamaan mereka, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat ini hanya untuk menyukakan diri sendiri, mencari kepentingan sendiri untuk show. Makanya Yesus pernah mengecam ahli Taurat ini dalam Matius 23 ayat 27, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih bersih, tetapi dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Berbagai jenis kotoran, gitu ya, penuh dengan tulang belulang. Jadi kelihatannya jubahmu itu begitu bagus, seorang ahli Taurat, ahli agama, engkau mengetahui banyak peraturan-peraturan hukum-hukum agama, dan engkau memutuskan yang baik, yang buruk, halal, yang haram, yang mana begitu. Tetapi kelihatannya engkau itu kelihatannya aja di luar tuh bagus, dalamnya ini seperti tulang belulang. Jadi kalau boleh saya lihat ya, orang Farisi dan ahli Taurat ini orang yang beragama, ngerti hukum-hukum, ahli Taurat, tetapi dia tidak bertuhan. Dia tidak bertuhan, beragama tetapi tidak bertuhan. Ya, dan mencoba bertanya kepada Yesus, ya, guru, hukum manakah yang terutama dari banyak hukum itu? Ya, hukum manakah yang terutama? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Jadi ditambahin setelah itu
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi seharusnya, kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, itu seharusnya akan menghormati orang tua, seharusnya akan mengasihi sesama manusia, seharusnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak macam-macam, ya. Seharusnya begitu. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kuncinya ada di dua kalimat ini. Satu, mengasihi Tuhan. Dua, mengasihi sesama. Apakah ada orang-orang yang modern, ahli agama kekinian? Oh, banyak. Banyak, ya. Nah, saya sedikit kasih perbandingan, ya, karena saya hidup di negara sekuler, di Jepang dan Singapura. Ini negara benar-benar sekuler, ya. Saya hidup lama di sini dengan budaya. Di Jepang itu, juga di Singapura, agama tidak diajarkan di sekolah, ya. Tidak diajarkan. Jadi ya kebanyakan ilmu-ilmu sekuler, matematika, fisika, biologi. Dan agama itu adalah domain pribadi kalau di Jepang, Singapura. Domain pribadi seperti celana dalam, ya. Celana dalam tidak perlu dipamerkan, begitu loh. Tidak perlu dipamerkan, tetapi yang perlu ditunjukkan adalah tingkah lakumu. Terserah agamamu apa, tetapi jangan korupsi, jangan mencuri, jangan merampok, kira-kira begitu. Jangan memperkosa, kira-kira begitu. Kalau di Jepang malah tidak ada departemen agama, tidak ada. Tidak ada departemen agama. Lalu masuk mana? Jadi masuk dalam departemen pendidikan, di situ ada sub bidangnya agama, gitu ya. Bahkan di negara-negara sekuler, di KTP tidak ada kolom agama. Di KTP tidak ada kolom agama, karena dianggap tidak penting. Buat apa ditulis di KTP? Buat apa kita mengaku orang beragama? Tidak ada gunanya di negara-negara sekuler, ya. Negara tidak mengurusi agama seseorang. Yang penting seseorang itu mentaati hukum negara. Itu penting. Jadi, saudara di Jepang mau nyembah setan, terserah. Tidak apa-apa. Mau jadi komunis, ya terserah. Mau nyembah siapapun, terserah. Mau nyembah matahari, nyembah ini, terserah. Yang penting kamu jangan merampok, jangan mencuri, jangan memperkosa, jangan korupsi, jangan melawan hukum-hukum negara. Gitu. Jadi, tetapi kenyataannya, di Jepang mana ada radikalisasi, ya, atas nama agama. Hampir minim, ya, hampir tidak ada. Termasuk Singapura, ya. Perkosaan juga ada, tidak ada. Pencurian hampir minim, tidak bisa dikatakan 0%, tetapi dugaan saya kurang dari 5%. Ya. Toleransi tingkat tinggi terhadap pemeluk agama. Tetapi mereka masih memberikan toleransi, terserah kamu mau Kristen, mau Islam, mau ini, terserah. Gitu. Kita hidup berdampingan saja. Kita tidak ngurusi agamamu. Agamamu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Urusanmu dengan aku adalah urusan antar sesama, yaitu yang penting saling menghormati, saling berelasi dengan baik, gitu ya. Jadi rata-rata minim kejahatan. Saudara kalau hidup di Jepang sama Singapura, saudara mau pulang jam 12 ya tetap aman-aman aja. Rata-rata minim korupsi. Ya, yang penting jangan melawan hukum negara. Itu aja. Buat apa ngaku Kristen tetapi melawan hukum negara? Buat apa ngaku Kristen misalnya malah membuat kekacauan? Ya. Tetapi hebatnya, meskipun dia negara sekuler yang tidak ngurusi agama, kemajuan teknologi, kemajuan keuangan, ekonomi, itu dia tanpa nilai agama-agama tertentu loh. Wah, luar biasa ekonominya. Dia punya budaya kerja keras, budaya belajar, dia berkarakter tuh di atas rata-rata dalam bermasyarakat, bekerja, dan berprestasi. Tingkat ekonomi tinggi, kerja keras tinggi, disiplin tinggi, budaya menghormati tinggi, kebersihan tinggi, disiplin tinggi, budaya belajarnya tinggi. Penemuan-penemuan banyak dihasilkan dari hasil penelitian-penelitian dari kampus-kampus mereka, begitu. Jadi, ya rata-rata aman, ya. Singapura ini relatif aman. Sampai ada satu spanduk di Singapura yang pernah saya lihat, kalau minim kejahatan itu bukan berarti tidak ada kejahatan loh, diingetin, tetap hati-hati gitu.
Tapi dia kira-kira ya hampir tidak ada pencurian, penjara itu sepi. Penjaranya itu sepi karena tidak ada orang. Padahal mereka tidak beragama, tidak posting agama. Hari Natal tidak libur di Jepang ya. Tidak ada hari Natal, hari apa itu tidak ada semua gitu. Nah, jadi kalau demikian, apakah agama diperlukan di negara sekuler? Oh, ini pertanyaan saudara. Ini pertanyaan tuh mahasiswa teologi ya. Saya jadi berpikir loh, apa sih tujuannya agama ini? Oh, supaya masyarakat menjadi adil, makmur. Apa tujuan negara? Apa tujuan agama? Toh di Jepang mereka tingkat orang kaya dan orang miskin itu hampir jaraknya sangat-sangat sedikit. Jadi tidak terlalu kaya sekali, tidak terlalu miskin sekali. Semua rata-rata. Semua rata-rata. Dan termasuk Jepang, Singapura, dia punya teknologi tinggi. Ya, teknologi sistem keuangan yang hebat, begitu. Dia ya boleh dikatakan dalam tanda petik lumayan makmur ya. Lumayan makmur. Apakah mereka butuh agama? Nanti kalau agama dimasukin, dibawa ke Jepang, saya dulu waktu studi ke Jepang sampai jadi misionaris ya, memberitakan Yesus. Ya, makanya jadi pertanyaan itu kan, buat apa agama dibawa ke sini? Malah nanti jadi teroris di sini. Sudah negara ini sudah teknologi tinggi, nanti malah jadi karena agama diribut lagi. Ribut jadi kacau lagi gitu. Itu contoh negara yang terlalu banyak memusingkan agama, semua ribut terus itu. Gitu ya. Nah, kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini semua saya kasih kalimat pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi ini bukan pernyataan. Yang perlu dijawab oleh mahasiswa teologi ini seluruh Indonesia. Banyak sekali pilihan agama di Indonesia, boleh? Wah, macam-macam. Saudara tinggal pilih. Agama dijadikan alat politik, alat korupsi, radikalisme, kejahatan lainnya, tanda tanya, oh, bisa ya, bisa tidak loh. Banyak kenyataan seringkali agama dijadikan alat politik, alat untuk alasan untuk korupsi. Banyak kekerasan atas nama agama. Agama sebagai alat diskriminasi. Mengapa agama tidak diajarkan di sekolah Singapura? Karena mereka tidak mau nanti murid-muridnya terpecah-pecah karena agama. Lebih baik tidak diajarkan agama di sekolah. Gitu. Tetapi tetap ada pendidikan moral. Agama menciptakan sikap eksklusif. Tanda tanya ya, ini pertanyaannya di Indonesia loh. Oh, aku lain dengan kamu. Aku ya orang Kristen, kamu bukan. Kira-kira begitu ya. Agama sebagai alat untuk mencari makan semata. Tanda tanya besar ini. Agama sebagai topeng sosial. Tanda tanya ya. Oh, banyak yang mabuk agama, betulkah? Malah kecanduan agama, sedikit-sedikit grup WhatsApp itu tiap hari ramenya masalah agama. Tiap hari ya. Jadi kalau grup WhatsApp-nya orang Singapura, tiap hari ramenya beda sama yang di Indonesia. Di Singapura itu kalau ada kereta listrik macet sekali, grup itu langsung rame. Masalah ini langsung rame, pokoknya malingnya enggak, ramenya bukan bahas agama gitu. Jadi terlalu banyak energi dihabiskan untuk merukunkan para pemeluk agama. Tanda tanya ini ya, ini bukan pernyataan ya. Agama menjadi isu yang terus muncul di grup-grup WhatsApp dan media sosial. Bahkan dulu waktu saya kuliah di Indonesia, agama ini terus jadi isu sampai sekarang. Dengan adanya agama, apakah semakin amankah lingkungan? Ini kok ada suara orang bangun rumah ini, kok bangun rumah, renovasi rumah di sebelah ini ya. Ya. Dengan adanya agama, apakah semakin aman lingkungan, minim kejahatan, minim perampokan, minim pemerkosaan? Tanda tanya loh. Saya sekarang sedang membandingkan ketika saya hidup di Singapura dan Jepang, yang begitu agama tidak menjadi urusan yang penting, kenyataannya itu perampokan, pemerkosaan, kejahatan, pencurian itu sangat-sangat minim. Selanjutnya, dengan adanya agama, apakah budaya sopan santun, toleransi, budaya kerja keras, budaya disiplin, budaya berkarya semakin lebih meningkat? Orang Jepang dan orang Singapura, terutama orang Singapura, di tanahnya tidak ada minyak, tidak ada hasil bumi, tidak ada macam-macam. Dia harus kerja keras, ya. Dan dia tidak ada waktu untuk berdoa.
Tidak ada waktu berdoa itu orang Jepang itu. Tidak ada waktu berdoa ya, sibuk. Agama disinyalir sebagai pemicu kejadian-kejadian di luar kemanusiaan, peperangan, kebencian. Pertanyaan ya. Apakah agama menjadi jawaban sekarang? Jawaban orang untuk menjadi lebih baik, negara lebih maju, negara lebih modern, negara lebih berteknologi tinggi, ekonomi semakin maju, semakin meningkat? Pertanyaan. Apakah hanya dengan agama mampu menghadirkan orang baik? Kalau hanya untuk mau menghadirkan orang baik, ya sorry aja ya, saya banyak belajar dari negara Jepang. Bagaimana disiplin, menghormati orang, bertoleransi. Kalau saudara masuk ke kereta listriknya Jepang, ada orang tua masuk, kita yang muda itu otomatis langsung berdiri memberikan tempat duduk kepada orang yang tua. Kalau saudara menyeberang di jalan, meskipun itu bukan lampu merah, ketika saudara mau nyebrang, mobil akan otomatis berhenti. Dia tidak memainkan klakson terus-menerus. Ya, dia tanpa agama, bahkan tanpa Pancasila. Jadi, kenyataannya apakah hanya dengan agama mampu menghadirkan orang baik? Tanpa agama pun bisa loh. Toh di sana tidak ada Pancasila. Singapura dan Jepang tidak ada Pancasila. Dia belajar kebaikan dari mana? Dari kehidupan bermasyarakat mereka. Apa yang salah dalam pendidikan agama kita di Indonesia? Kalau gitu, di sini sekolah teologi banyak ya, di Indonesia ya, sekolah teologi banyak, pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, tetapi isu-isu tentang kekerasan terhadap anak juga itu masih terus hampir ada setiap tahun. Pertanyaannya, apakah agama masih diperlukan saat ini? Apakah agama masih bermanfaat? Kalau hanya menimbulkan kekerasan, kalau hanya menimbulkan diskriminasi, kalau hanya menimbulkan kejahatan, diskriminasi, dan macam-macam, apakah masih perlu? Ataukah agama dijadikan alat pemaksa untuk atau radikalisme? Saya menarik waktu belajar dari Indonesia. Jadi Indonesia ini menarik. Ya? Pak Ngwi, selamat siang. Mohon maaf. Ya. Kita lebih ke topik cerdas Iya, nanti. berdiskusi. Iya, nanti ke bawahnya ini masih ada Baik. terus ya. Waktu Ya. Bapak hanya 45 menit nanti supaya digunakan yang baik. Oke. Setelah itu kita akan berdialog. Terima kasih. Ya. Jadi keagamaan ini yang jawabannya bukan keagamaan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana manusia Indonesia hidup harmonis dalam kancah global, multikultural, dan multinasional, multibahasa. Ini loh yang mau kita bahas selanjutnya. Jadi kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan tanpa Yesus adalah agama. Kekristenan adalah mengasihi Tuhan seperti ayat yang tadi, yang hukum utamanya dan hukum pertamanya itu. Kekristenan itu lebih relasi kepada Tuhan. Kekristenan bukan aturan-aturan agama. Kekristenan adalah jalan hidup, barang siapa yang mau berjalan di jalan itu, ia akan selamat, walaupun apapun agamanya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di radikalisme oleh Bapak Han, saya lompati ya. Nah, jadi gini saudara, radikalisme dan dunia digital, radikalisme semakin meluas pengaruhnya melalui kemajuan teknologi, dia semakin mudah di-copy, semakin mudah diedit, semakin mudah disebarkan. Mengapa kita perlu melawan radikalisme yang tadi di atas namakan agama seringkali? Karena dia melawan hak hidup manusia. Manusia tidak boleh disakiti, tidak boleh disiksa, ya. Dia melawan hak hidup. Cerdasnya di sini. Coba kita mempromosikan kebenaran universal. Firman Tuhan adalah kebenaran universal, mengasihi sesama. Mempropagandakan kedamaian dunia yang diciptakan beragam oleh Tuhan. Ya, beragam oleh Tuhan. Saudara boleh menggunakan banyak hashtag, saudara boleh menggunakan banyak media sosial, saudara boleh menggunakan banyak YouTube. Facebook saya ada 5 ya. Ada 5 dan banyak sekali hashtag-hashtagnya. Ya. Menyampaikan kebenaran universal, firman Tuhan adalah kebenaran universal, yaitu menyampaikan berita kasih. Tidak perlu menyerang atau menyalahkan agama sebelah. Enggak perlu.
Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terutama di Indonesia ya, menjaga etika beragama di Indonesia. Itu penting, sebab di sini ada pasal penistaan agama. Jadi kalau saya di YouTube pun, di Facebook pun, saya tidak perlu menyerang mereka. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu diserang mereka. Kebenaran firman Tuhan yang saya yakini itu yang saya sampaikan. Titik. Begitu. Terus mengajak semakin dekat berrelasi dengan Tuhan, bertuhan, bukan hanya sekedar beragama. Kesalahan telak itu adalah agama ini keberagamaan yang esa itu loh, kesalahan telak. Padahal Pancasila sudah menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Berrelasi dengan Tuhan itu lebih utama, mengasihi Tuhan itu lebih utama. Begitu, apapun agamamu. Ya, apapun agamamu. Tapi banyak orang, kalau saudara kita hidup di Singapura, di Jepang, malah banyak yang bertuhan tanpa beragama loh. Terserah agamamu apa, yang penting kita bertuhan. Gitu. Jadi saya pun tidak perlu ngaku Kristen. Kalau saya mengaku Kristen di Facebook saya atau di mana sama berrelasi sama orang Jepang, malah tidak, mereka anti. Jangan-jangan agama nanti jadikan alat radikalisasi, tambah ribut lagi. Gitu ya. Jadi cerdas bermedia melawan radikalisme itu mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama. Dan pertama, mengasihi manusia apapun latar belakang dan agamanya. Nah ini narasi ini menarik, saudara. Jika aku membiarkanmu berbeda denganku, mengapa kamu tidak membiarkan aku berbeda denganmu? Saya masukin ini di Facebook banyak udah. Masih lagi, ini masih banyak selanjutnya ya. Jadi ini yang perlu kita narasi ini kita naikkan ke tingkat internasional juga. Karena banyak beragamnya orang dengan latar belakang, dengan multi bahasa, multi culture. Ya, kalau aku membiarkan kamu berbeda denganku, mengapa kamu tidak membiarkan aku berbeda denganku? Gitu ya. Cerdas bermedia. Jangan terpancing jadi emosi. Jangan mengirimkan pesan pada waktu sedang emosi. Banyak yang mancing nanti ya. Banyak mancing. Berpikir ulang dan berpikir teliti sebelum menyampaikan pesan melawan radikalisme. Cukup dipikir ulang. Boleh. Saudara, media sosial kita itu bisa menjadi tontonan orang seluruh dunia, termasuk punya saya. Termasuk saya. Karena saya relasinya dari berbagai negara, jadi mereka melihat media sosial saya itu dari berbagai tempat gitu ya. Nah, murid Kristus itu sebarkan kasih, kedamaian, kedekatan relasi dengan sesama, agen perubahan untuk dunia lebih baik. Itu murid Kristus. Jangan seperti murid iblis, menyebarkan kebencian, fitnah, hoax, permusuhan. Mengatasi berita hoax di dunia media, dunia maya. Hati-hati ya dengan judul-judul provokatif ya. Cermati alamat situs. Contoh-contohnya itu banyak. Kadang-kadang situs-situs itu, ini contoh paling gampang ya, saudara kalau buka websitenya BCA, bca.com itu kadang-kadang mereka itu membuat website palsu, lalu di depannya kasih ibca.com, ibca.com, supaya mengelabui kita. Jadi banyak sekali alamat-alamat palsu yang memberikan berita-berita palsu, berita-berita bohong, hoax. Lalu bandingkan berita itu dengan sumber-sumber lainnya. Saya biasanya membandingkannya dengan koran-koran bahasa Inggris ya, yang CNN begitu ya. Itu jadi berita-berita mereka lebih valid begitu. Cek keaslian foto dan keaslian video. Yang penting saring sebelum sharing. Ya, hati-hati dengan berita hoax. Saudara, seperti kapas yang disebar ya. Ada orang lain yang menyebarkannya kembali. Lalu sulit ditarik, udah. Sulit ditarik. Jadi jahat memang. Melakukan radikalisme lewat media sosial ini jahat. Dia kalau sudah disebar gini, sulit ditarik. Karena dia sudah nyebar kemana-mana, begitu. Gitu. Nah,
sebagai mahasiswa teologi, kata kuncinya di sini, apapun kita bermedia sosial, saudara mau lewat YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku. Ya. Jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ya, ujung-ujungnya kita di dunia onsite, di dunia online, di media sosial maupun di onsite, ya tetap ujung-ujungnya ya memberitakan Injil. Ini media sosial itu sebagai alat untuk memberitakan Injil. Injil itu apa sih ya? Berita kebenaran, berita kasih, berita bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan dunia. Jadi celakalah aku jika aku bisa jadi tidak melakukan apa-apa. Celaka dong. Media sosialku tidak aku gunakan untuk melakukan apa-apa. Media sosialku. Ya hanya untuk kemarin pergi kemana ambil foto masuk ke media sosial. Tetapi tidak ada unsur pemberitaan Injil. Atau celakalah aku jika aku memberitakan sesuatu yang di luar Injil. Celakalah aku jika aku memberitakan sesuatu yang sesat. Makanya murid Kristus itu ujung-ujungnya ya menggunakan semua sarana untuk pemberitaan Injil. Ya itu ujung-ujungnya. Sebab aku akan menjadi celaka kalau aku rasanya sedih. Nggak enak. Padahal yang sebelah sana itu merusak dunia dengan media sosial. Dengan bukan hanya radikalisme ya, pornografi, game online semua masuk ke sana. Nah, sekarang media sosialku sebagai aku murid Kristus aku tidak gunakan untuk apa-apa gitu loh. Celaka. Makanya saudara, media sosial dan pemberitaan firman. Jadi murid Kristus tuh seharusnya dia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan loh. 1 Petrus 4 ayat 11 ya. Murid Kristus itu apa yang dilakukan, diucapkan itu seharusnya dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Sedang memberitakan berita kedamaian. Sedang menyadarkan orang bahwa radikalisme itu tidak baik begitu. Sedang menyadarkan orang. Ini pernah yang saya masukkan di Facebook saya ya. Udah berkali-kali. Kasih sejati. Kasih sejati dan kisah egois. Yesus itu mengorbankan dirinya supaya banyak orang masuk surga. Kasih sejati ya. Tapi teroris mengorbankan banyak orang supaya diri sendiri masuk surga. Ya. Supaya diri sendiri masuk surga. Jadi saudara, ajarkan mereka untuk mencintai Tuhan, bukan hanya sekedar mencintai agama. Kita perlu bernarasi bahwa mencintai Tuhan itu adalah segala-galanya, bukan hanya sekedar membela agama. Kalau hanya sekedar menghasilkan orang baik, tidak perlu agama. Kalau hanya sekedar menghasilkan orang baik ya. Tetapi iman Kristen itu lebih dari sekedar menghasilkan orang baik. Ya. Kalau iman Kristen hanya mau menghasilkan orang baik, apa bedanya orang Kristen dengan yang lain? Narasi kita adalah hukum yang terutama dan pertama, yaitu mengasihi Tuhan itu yang utama. Karena dari situlah bersumber, ya tergantung dari hukum-hukum yang lain. Kalau hanya sekedar menghasilkan orang baik, kenyataannya di negara-negara lain banyak yang lebih modern, ekonomi lebih maju, lebih disiplin, begitu ya. Jadi ya, kemanapun kita pergi, kita narasinya ya mengasihi Tuhan. Itu hukum yang terutama dan pertama. Karena itu adalah kisah kasih yang sejati, bukan kisah egois. Ya, banyak orang yang menyebarkan ini ya, desain saya ini kemana-mana sampai diterjemahkan ke bahasa Inggris.
karena kan kami punya jaringan-jaringan di luar negeri. Jadi ketika bom itu keluar, termasuk Makassar, saya sebarkan lagi, saya sebarkan terus. Saudara boleh saudara bisa cari di Facebook saya dan ngambil screenshot atau ngambil screenshot dan boleh dimasukkan ke Facebook saudara begitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Angwi. Jadi saudara sekalian, saya kira apa yang dipaparkan pada hari ini menolong kita untuk bisa cerdas bermedia ya. Cerdas bermedia untuk menangkal radikalisme. Tentu sesuatu yang sangat prinsip adalah harus dewasa dalam memakai media tersebut ya. Saya yakin di antara mahasiswa teologi khususnya yang ada di webinar pada hari ini, kita pasti memiliki media-media yang sudah familiar ya, seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter barangkali, atau yang lain-lain ya. Jangan-jangan juga ini saya lihat-lihat ini karena masih muda ini, pasti ini adalah generasi TikTok ya. Jadi TikTok juga dia pakai begitu ya. Nah, saya rasa sudah sudah banyak yang dipaparkan kepada kita pada hari ini tentang tadi dimulai dengan agama, kemudian turun sampai kepada bagaimana media pun menjadi alat ataupun media yang dipakai untuk terus mengimplementasikan tentang agama tersebut. Lalu bagaimana kita cerdas melakukannya, begitu.